Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah online hari ini. Saya sangat bersyukur dan walaupun kita tidak tatap muka secara langsung, namun saya yakini, saya percaya bahwa kita semua tetap luar biasa di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk sama-sama menyiapkan hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah hari ini. Kembali kami boleh bersama-sama mendapat kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menjamah hati kami Tuhan dan berbicara kepada kami secara pribadi. Apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu untuk menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Untuk itu kami serahkan waktu ini ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita boleh bersama kembali bergabung dalam ibadah online seperti saat ini. Walaupun memang gereja kita sudah membuka pintu gereja untuk kembali beribadah secara tatap muka, namun perlu dipermaklumkan bagi mungkin sebagian dari kita, khususnya para ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah memasuki usia umas, harus bersabar untuk bisa beribadah secara online di rumah. Untuk apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita menjaga Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengasihi, kami tahu ada kerinduan yang besar, namun kita percaya walaupun saat ini belum bisa, namun satu kali nanti kita juga berharap kita semua boleh berkumpul kembali di gereja di rumah Tuhan. Amin. Dan hari ini saya sangat bersyukur diberi kesempatan kembali untuk melayani. Dan saya rindu kita semua memiliki kerinduan yang sama untuk belajar firman Tuhan. Dan hari ini sharing saya adalah berbicara mengenai diri kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Dan kita mau menyatakan bahwa kita adalah pemenang. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang kelima. Sekali lagi, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang kelima. Mari kita membacanya bersama-sama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu melihat diri kita dari perspektif atau dari cara pandang Allah melihat kita. Sekali lagi, kita perlu melihat diri kita dari perspektif atau cara pandang Allah melihat dan mengakui bahwa Kristus telah menjadikan kita pemenang. Kita adalah pemenang, kita memiliki damai sejahtera. Bahkan lebih dari itu, kita sudah diselamatkan, kita sudah disembuhkan, kita sehat, kita utuh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, Tuhan itu tidak pernah Bapak Ibu menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Tetapi ia benar-benar menjanjikan bahwa melalui dia kita memperoleh kehidupan yang berkemenangan. Jadi saya mau katakan tidak penting apa yang terjadi di tempat kerja kita saat ini. Tidak penting juga apa yang mungkin sedang kita alami dalam tubuh kita, yaitu sakit penyakit kita. Atau mungkin rekening bank kita, kondisinya. Itu semua gak penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang penting adalah apa yang ada di hati kita. Saya mau kita membaca dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, terlepas dari apapun yang kita alami hari-hari ini, kitalah yang menentukan perasaan kita. Dan pada akhirnya, apa yang kita rasakan di hati itu yang akan menentukan arah hidup kita. Jadi saya mau katakan sesungguhnya tidak penting apa yang terjadi hari-hari ini di dunia ini. Yang terpenting adalah apa yang ada di hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masalah itu hanya sementara. Keadaan itu hanya sementara. Bahkan Bapak Ibu, hubungan itu datang dan pergi. Betul? Nah, lalu apa yang kekal? Yang kekal adalah kebenaran-kebenaran rohani yang kita pelajari di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab yang adalah firman yang adalah Allah sendiri. Jadi itulah yang harusnya menjadi fokus kita, yaitu kebenaran-kebenaran rohani. Bukan apa yang terjadi di hadapan kita. Karena itu sifatnya sementara. Apa yang dapat dilihat mata, itu sifatnya sementara. Nah, apa yang Tuhan mau kita hidupi hari ini, hari-hari ini yang Tuhan mau kita sama-sama tanamkan, kebenaran apa yang ada, yaitu adalah kita adalah pemenang. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang merasakan ini, serukan amin. Haleluya. Nah saudara, buat kita anak-anak Tuhan, khususnya kita semua yang sudah lahir baru, berkat itu adalah bukan sesuatu yang kita dapatkan. Maksud saya adalah, kita berpikir kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kalau kita setia melayani, kalau kita rajin berdoa, kita banyak berdoa, kita rajin baca Alkitab, maka pasti hidup kita akan diberkati. Nah, tetapi Bapak Ibu, yang saya mau kita sama-sama tahu tentang kebenaran bahwa ketika kita lahir baru, maka sesungguhnya status kita itu sudah diberkati. Ingat, kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Dan itu yang disebut kasih karunia. Bapak Ibu, status kita adalah anak-anaknya, anak-anak Tuhan yang sudah diberkati. Dan jika kita menyadari hal ini, kita menyadari bahwa kita ini sudah diberkati, maka kita akan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Maka sudah pasti kita akan setia, maka sudah pasti kita akan melayani Tuhan. Karena kita tahu kita sudah diberkati. Dan bukan hanya itu, kita sudah ada di dalam kehidupan kekal saat ini bersama dengan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, mungkin di antara kita berkata, apanya yang diberkati? Kamu tidak tahu masalah saya, kamu tidak tahu kesedihan saya, kamu tidak tahu apa yang saya alami. Bapak Ibu, saya mau katakan Yesus kita itu lebih besar dari semua hal, dari apapun yang kita hadapi hari ini. Yesus kita lebih besar. Amin. Dan kita mau belajar dari Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kitab Korintus. Rasul Paulus memiliki sikap iman yang luar biasa. Kita perlu belajar memiliki sikap bahwa pergumulan-pergumulan yang kita alami saat ini hanyalah penderitaan ringan. Itu yang Paulus katakan. Dia katakan dibandingkan dengan sukacita yang menanti di kekekalan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya kita akan sama-sama baca 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab, ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari perhatikan, sebab
kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus menyebutkan bahwa penderitaan ringan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena hanya untuk sesaat. Dan dalam semua penderitaan itu ia belajar untuk memperhatikan yang tak kelihatan. Wow Bapak Ibu. Ya memang saya tahu mengkhotbahkannya lebih mudah daripada menghidupinya. Tapi saya mau beritahu dan saya mau yakinkan bahwa kehidupan seperti ini layak kita lakukan sebagai anak Tuhan yang sudah lahir baru di dalam rohnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya satu realita, yaitu adalah tidak peduli apa yang sedang terjadi di hidup kita, Tuhan telah memberikan kemampuan untuk kita mengatasinya. Karena apa? Karena kita adalah pemenang. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan untuk kita kalah terhadap kondisi atau situasi atau keadaan kita. Justru kita harus lebih semangat. Justru kita harus antusias. Mengapa? Karena kita tahu identitas kita. Kita adalah pemenang. Dan saya akan tutup sharing saya dengan ayat yang terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu kerangka kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, Tuhan itu tahu apa kita. Ia tahu kerangka kita, Ia mengerti kita. Ia tahu bahwa pikiran kita atau imajinasi kita itu condong ke hal yang tidak baik atau negatif. Dan Ia membuat cara untuk mengubah itu. Dengan apa? Dengan Dia menjadi manusia. Ia menjadi debu seperti kita. Dan lewat kelahiran baru di dalam Dia, kita sekarang memiliki kemampuan untuk memakai pikiran kita, untuk memakai imajinasi kita, untuk memakai mata rohani kita dalam cara yang positif. Bapak Ibu, kita mau belajar untuk melihat dengan hati apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Dan bagi kita anak Tuhan, bagi kita orang Kristen atau pengikut Kristus, kemampuan untuk melihat apa yang tidak kelihatan ini sama artinya dengan kemampuan berjalan di dalam iman kita. Ibrani berkata apa? Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun situasi yang kita alami hari ini, tanamkan di hati kita bahwa kita adalah pemenang. Lihatlah dengan mata hati kita bahwa Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita. Dan biarlah mata hati kita hanya tertuju kepada Yesus, bukan kepada masalah kita. Percayalah pada janjinya Bapak Ibu Saudaraku. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berkata kepada diri kita sendiri. Sampai telinga kita mendengar, sampai jiwa kita mendengar. Mari katakan, saya tidak khawatir. Dan katakan, saya yakin masalahku sudah selesai. Saya yakin Tuhan sudah menolong saya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Katakan dengan imanmu, dengan penuh percaya,
dan percayalah bahwa kita sudah menerimanya. Amin. Semangat buat kita semua umat pemenang. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sungguh diberkati Tuhan. Dan mari terus maju di dalam Tuhan, terus setia untuk melayani Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini Bapa. Kami bersyukur kami diingatkan bahwa karya penebusan-Mu di kayu saliblah yang membuat kami saat ini bukan lagi Tuhan menjadi tawanan dosa, bukan lagi Tuhan menjadi orang-orang yang terikat, bukan lagi Tuhan orang-orang yang tenggelam di dalam masalah, namun kami adalah pemenang. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun situasi, kondisi yang kami alami hari-hari ini, biarlah itu tidak membuat mata hati kami tertutup. Tapi biar kami melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, biarlah Roh Kudus-Nya terus menguatkan iman kita dan kita tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita akhiri ibadah pada kesempatan ini. Firman Tuhan yang sudah kita dengar biar menjadi berkat buat setiap kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu dan kiranya kasih anugerah Yesus terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Mazmur ya. Yes. Maju terus.